Berikutnya saya akan memperkenalkan Anda pada seorang gadis muda juga yang punya cerita bagaimana dikala usianya masih 10 tahun, dia sudah memikirkan satu perubahan di desa tempat tinggalnya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya gadis kecil, di mana sebenarnya peternakan ini identik dengan maskulinitas. Iya. Para peternak rata-rata memang laki-laki. Orang gitu. dewasa dan laki-laki. Orang dewasa dan laki-laki. Jadi para peternak itu kayak, iki bocah cilik ngopo to gitu. Ini Tadi kita sudah mendengarkan cerita dua anak muda yang ingin melakukan perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Tentu tujuannya kebaikan untuk masyarakat. Bayangkan, anak-anak dalam usia seperti itu ternyata sudah punya pemikiran untuk melakukan hal baik untuk bangsanya. Nah, yang terakhir, tamu kita juga anak muda yang bahkan dari usia 10 tahun sudah punya proyek untuk perubahan di desanya. Apa yang dilakukan? Siapa dia? Mari kita sambut Ara Kusuma. Ara, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Silakan duduk, Ara. Terima kasih. Jadi, Ara, semua yang terjadi hari ini topiknya tentang anak-anak muda gara-gara aku ketemu kamu di acara Zoom meeting. Betul sekali. Dalam konteks kita mau kerjasama antara Benih Baik dengan Ashoka Foundation ya. Betul. Nah, kemudian kamu cerita sedikit tentang Young Change Maker itu tadi. Kemudian aku merasa tertarik ini, karena aku selalu bersemangat seperti aku cerita tadi. Kalau ketemu anak-anak muda dengan pemikiran yang luar biasa, ingin mengubah sesuatu untuk masyarakat menjadi lebih baik, nah, itu harus diceritakan di Kick Andy. Betul banget. Senang banget ini, apalagi tema saat ini benar-benar anak-anak muda itu kita melihat pergeseran yang terjadi. Anak-anak muda mulai berpartisipasi aktif di masyarakat dan juga membawa perubahan seperti Ila dan RJ tadi. Iya, ya anak-anak seusia aku lah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya, Bang. 11-12 lah ya, Bang. 11-12. Nah, sekarang umurmu berapa? Boleh tahu nggak? Berapa? Saya 23 tahun sekarang. 23 tahun. Aku tertarik ceritamu tentang masa kecil. Boleh. Ya. Umur 10 tahun waktu itu. Cuma penonton kan belum tahu apa sebenarnya yang kamu ceritakan waktu kita ketemu dalam meeting online itu ya. Iya. Nah, sebelum ke sana, aku mau tahu kamu sekarang ini kuliah, kerja. Saya sudah lulus kuliah dan sekarang saya tergabung di Ashoka dan juga masih ada social project yang lain. Pendidikan terakhir apa? S1-nya di Management with Marketing. Nah, Ara sendiri itu punya cerita dan aku tertarik supaya Ara menceritakan sendiri. Kalau aku yang cerita udah nggak menarik. Harus pelakunya sendiri berkaitan dengan awal mula ketika umur 10 tahun ya. Antara Ara, susu sapi, dan perubahan di desa. Betul. Tapi sebelum sampai di sana, kita lihat dulu cerita tentang Ara berikut ini. Gadis cerdas ini bernama Kusuma Diah Sekar Arum atau biasa disapa Ara. Sejak usia Ara 10 tahun, Ara sudah membangun desa dengan mengembangkan potensi di desanya. Bahkan, saat anak-anak seusianya lebih banyak bermain, Ara justru sudah berkolaborasi dengan para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, guna meningkatkan perekonomian warga. Mus Project, atas inisiatif Ara ini, mengolah semua potensi ekonomi yang ada pada sapi, mulai dari susu sapi, daging sapi, kotoran sapi, urin sapi, pengolahan biogas,
serta agrowisata dan penghijauan. Atas inisiatif ini, ARA dikenal luas dan mengantarkannya menjadi salah satu anggota termuda dalam jaringan Young Changemaker yang digagas Asoka, sebuah organisasi kewirausahaan sosial global. Asoka memilih ARA sebagai Young Changemaker pada tahun 2008 ketika usianya belum genap 11 tahun. Kini, di usia ARA yang sudah menginjak 23 tahun, ARA terus bergerak melakukan perubahan untuk negeri. Saat ini, ARA fokus pada pendidikan anak-anak di Indonesia, khususnya di pelosok negeri. Pada tahun 2020 lalu, ARA mendirikan AHA Project, sebuah proyek yang membantu anak-anak tingkat SD di pelosok daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan membuat modul pembelajaran yang dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat luas secara gratis. Melalui AHA Project, ARA memanfaatkan lokal heroes atau penduduk setempat untuk dijadikan tenaga pengajar yang memfasilitasi pembelajaran anak-anak dengan cara interaktif dan menyenangkan. Saat ini, AHA Project sudah menjangkau 13 provinsi di Indonesia. Tak ada yang bisa menghentikan langkah ARA untuk berinovasi dan melakukan perubahan untuk negeri ke arah yang lebih baik demi memajukan bangsa. Wow, ceritakan sendiri apa yang terjadi di usiamu yang 10 tahun itu. Saya tuh seneng banget yang namanya susu sapi. Jadi kalau misalnya sehari nggak minum susu sapi tuh kayaknya hampa gitu dunianya. Kayak udah nggak tahu lagi mau gimana. Nah, awalnya saya tinggal di Depok dan setiap hari memang minum susu sapi. Terus kalau di kotak itu kan belakangnya ada gambarnya sapi gitu. Oh, kayaknya lucu banget sih sapi ini. Akhirnya saya mulai koleksi boneka sapi, mulai koleksi baju-baju sapi. Kayak tadi juga ada yang jilbabnya, ada tanduk dan kupingnya sapi. Pokoknya semuanya sapi. Serba gitu. sapi ya. Sampai akhirnya, tapi saya sebenarnya belum berkecimpung bergerak dengan sapi yang beneran nih. Baru seneng banget dengan susu dan sapinya. Sampai akhirnya suatu hari kakek saya jatuh sakit. Terus habis itu di Salatiga. Akhirnya keluarga kami berkesempatan untuk bisa boyongan ke Salatiga dan kita pindah ke sana. Dan disitulah sebenarnya yang pertama terjadi perubahan di dalam hidup saya. Yang tadinya di Depok. Dari warga Depok, sekarang jadi perkotaan, ke Salatiga. kemudian ke Salatiga. Salatiga ini kotanya tuh desa? Salatiga kotanya, tapi dia di kaki Gunung Merbabu. Oke. Jadi benar-benar asri di sana, kota kecil di Salatiga. Dan di sini sebenarnya mendapatkan kesempatan yang lebih untuk berinteraksi langsung dengan sapi yang beneran saat ini. Sapi beneran Sapi sekarang. beneran, jadi saya excited banget, waktu itu senang banget, asik. Sekarang nggak cuma boneka aja, sekarang saya bisa lihat sapi yang beneran gitu. Dan akhirnya tumbuh hobinya di sana, kami eksplorasi juga. Di Salatiga kan dekat dengan Solo dan dekat dengan Boyolali juga. Akhirnya saya sekeluarga juga sering jalan-jalan ke peternakan, jalan-jalan ke desa-desa buat ngelihat sapi yang aslinya gitu, bermain bersama di sana. Nah, akhirnya terus ngobrol dengan orang tua sampai kita datang pada pertanyaan bagaimana jika kalau misalnya sapi-sapi yang di desa itu dikelola dengan lebih baik lagi. Karena waktu itu saya melihat sapi yang di peternakan swasta, mereka ada sekitar 1.500-an sapi di sana dan dikelola dengan sangat baik. Mulai dari susunya sampai ke daging dan juga kotorannya itu mereka kelola dengan sangat baik dan terintegrasi. Sementara yang di desa mereka mengelolanya secara individu dan susunya juga cuma diperah lalu dijual ke koperasi, lalu juga kotorannya dibuang gitu aja ke kebun. Jadi kamu sekarang sudah punya perbandingan ya? Ada perbandingan di sana. Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu akhirnya saya berpikir, wah kenapa enggak ya yang sapi-sapi di desa ini, karena masing-masing keluarga rata-rata memiliki 3-5 ekor sapi. Bayangkan kalau di satu desa ada 500 kepala keluarga. Sebenarnya jumlah sapinya sama nih, sekitar 1.500. Yang satu dikelola secara individu, yang satu dikelola secara terintegrasi dan dengan proses yang lebih baik lagi.
Akhirnya di situ saya membangun jembatan sebenarnya, karena sebagai anak kecil saya juga nggak tahu gimana caranya ngelola peternakan dan sebagainya gitu. Akhirnya saya buat jembatan antara kedua belah pihak ini dengan cara saya mengundang para peternak yang ada di peternakan swasta ini, termasuk yang punya peternakan tersebut, untuk datang ke desa dan kita melakukan sebuah sharing session bareng-bareng, diskusi. Ini anak kecil loh ini ya. Betul. Didengar oleh orang dewasa. Sebenarnya enggak juga. Oh. Awalnya kan peternak susu swasta ini kok mau datang? Iya, pertama saya waktu itu belum bisa bahasa Jawa karena baru pindah dari Depok. Jadi selalu dianggap seperti outsider gitu. Oh, ini orang kota lah kayak gitu. Yang kedua, saya gadis kecil, di mana sebenarnya peternakan ini identik dengan maskulinitas. Iya. Para peternak rata-rata memang laki-laki. Orang gitu. dewasa dan laki-laki. Orang dewasa dan laki-laki. Jadi para peternak itu kayak, iki bocah cilik ngopoto gitu. Ini anak kecil. Kamu sekarang udah bisa bahasa Jawa bisa ya? sedikit. Terus? Ini anak kecil ngapain di sini? Mendingan kamu sekolah. Orang kita udah ngelola sapi sekian lama juga kita hidup. Tahu apa kamu dan gimana? Kenapa kita mesti berubah juga gitu. Akhirnya saya waktu itu observasi dan saya melihat ternyata lebih enak kalau komunikasi itu yang setara. Jadi bapak-bapak dengan bapak-bapak, terus ibu-ibu juga dengan ibu-ibu. Akhirnya saya presentasikan ide ini, namanya Mus Project. Oh, ya sekarang jadi nama Muscamp. Iya, ada Muscamp juga di sana. Itu ya, ada Mus Project karena suara sapi mu. Gitu. Akhirnya saya presentasikan itu ke bapak dan ibu, juga ke om dan tante, untuk bapak, ibu, om, tante yang menyampaikan secara lebih enak dan secara bahasa Jawa juga ke para peternak. Sehingga akhirnya peternak swasta yang bagus tadi itu mau datang ke desa untuk kita ada diskusi bareng-bareng tentang bagaimana sih caranya kita mengelola sapi dengan lebih terintegrasi lagi. Jadi mengedukasi peternak di desa. Betul. Hasilnya bagaimana itu? Hasilnya kami mengelola yang namanya 6 emas yang dimiliki sapi. 6 emas? Iya, karena sebenarnya sumber daya yang dimiliki sapi ini seperti emas, berharga dia. Coba apa 6 emas sapi ini? Emas pertama namanya emas putih. Emas putih itu apa? Susu sapinya. Susu sapi. Betul, bisa dikelola sebagai yogurt atau puding dan sebagainya. Lalu emas kedua itu emas merah, yaitu daging sapi. Oh, dagingnya. Iya, tapi waktu itu di Boyolali memang rata-rata sapi perah, jadi kita nggak mengelola emas yang ini, emas merah. Lalu kita juga ada emas coklat. Apa itu kotoran sapi. Setelah itu ada emas kuning. Emas coklat ini buat apa? Emas coklatnya dibuat kompos. Tapi ada juga yang jadi biogas ya? Ada juga, itu emas biru yang nanti ada. Ada lagi? Emas biru itu biogas. Oh, sorry, masih ada emas. Masih ada emas biru. Terus emas kuning. Kuning apa? Itu kencingnya sapi. Oh. Jadi kalau biasanya para peternak dicampur jadi satu aja, padahal kalau dipisah lebih optimal lagi. Jadi apa itu kalau dipisah? Jadi pupuk cair. Oh. Setelah itu yang terakhir ada emas hijau, yaitu penghijauan dan agrowisata. Nah, perubahan apa yang terjadi setelah ada pertemuan dan kemudian kesadaran untuk mengelola peternakan sapi dengan cara yang lebih baik tadi? Apa yang terjadi pada masyarakat? Kalau sebagai anak kecil yang pertama kali saya lihat, saya merasa sapinya lebih happy sih. Sapi lebih happy dilihat dari mananya? Apakah senyumnya lebih gitu, mengembang gitu? Iya, lebih bersinar sapinya ini. Lebih panjang? Iya. Matanya lebih bersinar-sinar, berbinar-binar. Penghasilan susunya juga lebih banyak lagi, karena dari segi pangannya juga dikelola dengan lebih baik. Supaya, kenapa terintegrasi? Karena dari awal sampai akhir, dari pangannya sampai kotorannya, bisa dikelola dengan baik juga. Jadi penghasilan susu juga meningkat, lalu secara ekonomi, yang tadinya kalau misalnya jual 1 liter itu sekitar 2.500 rupiah waktu itu, bisa menjadi sekitar 20.000 karena diolah dengan lebih baik lagi. Menjadi puding, menjadi yogurt, menjadi pai susu. Waktu itu istri-istri para peternaknya yang berinovasi, oh gimana kalau kita bikin jadi ini, jadi itu, seperti itu. Sebagai anak muda kita juga bersiap dan berusaha untuk menjadi agen perubahan, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan orang dewasa dan lembaga di sekitar kita untuk mendukung juga dan memberikan ruang yang kondusif supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi sebagai seorang pembaharu. Nah, Ara, saya selalu senang mendengarkan momen seseorang bertemu dengan
orang-orang yang punya nama besar, orang-orang yang kemudian menjadi panutan, menjadi idola, menjadi sumber inspirasi gitu ya. Nah, aku nggak tahu nih, apakah pengalamanmu bertemu dengan pendiri atau founders dari Asoka Foundation ini, Bill Drayton, itu ada pengaruhnya dalam hidupmu? Pengaruh besarnya karena kalau kita bicara secara langsung dengan seorang founder, pasti yang pertama terasa hawanya gitu, kayak oh ini, dan juga yang kedua saya belajar tentang pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa visionernya. Apa yang kamu tangkap? Yang ringkas-ringkas saja. Jadi Bill Drayton ini adalah salah satu orang pertama yang membuat istilah social entrepreneurs atau wirausaha sosial. Kalau zaman dulu cuma ada bisnis konvensional for profit atau juga LSM yang benar-benar non profit gitu. Jadi ada dua belah pihak ini. Setelah itu Bill Drayton melihat bahwa ada orang-orang yang nggak masuk satu ini, nggak masuk yang satunya juga. Lalu siapakah mereka? Orang-orang kreatif yang menggunakan kemampuan entrepreneurialnya mereka untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Akhirnya beliau coining the term social entrepreneurs atau wirausaha sosial. Itu yang pertama. Jadi membuat sebuah gerakan dan mencari orang-orang yang masuk ke dalam deskripsi social entrepreneurs ini hingga akhirnya sekarang di 80 negara. Dan beliau terus belajar hingga akhirnya sekarang ada gerakan yang namanya Everyone a Changemaker. Apa itu? Everyone a Changemaker ini sebuah gerakan di mana kita bermimpi setiap orang itu bisa membawa perubahannya masing-masing. Kecil besarnya relatif Kecil ya? besarnya relatif, terserah. Tapi yang dilihat adalah kenapa perlu ada gerakan ini. Karena kalau cuma saat ini di Ashoka ada 4.000 wirausaha sosial, tapi kalau kita cuma bergantung sama 4.000 orang ini, dibandingkan dengan miliaran populasi yang ada di dunia, dan banyak sekali masalah-masalah yang muncul, akan keteteran solusi-solusinya ini kalau cuma digerakkan oleh 4.000 orang. Maka kita perlu setiap orang untuk juga bisa ikut tergerak kalau mereka menemukan masalah, kalau mereka menemukan isu yang meresahkan dirinya, bagaimana mereka juga bisa menjadi problem solver dan juga membawa solusi untuk kebaikan bersama. Itu. Kamu punya tadi AHA Project, apa itu ya? AHA Project ini inisiatif sosial saya yang terbaru, jadi mulainya tahun 2020 lalu, karena banyak sekali anak-anak di Indonesia. Kalau saya baca berita waktu itu ada 13 juta orang di Indonesia, di 12.500 desa yang masih belum memiliki jaringan internet. Nah, dari sini sebenarnya dampaknya adalah ketika saat ini sekolah-sekolah ditutup dan anak-anak harus belajar secara jarak jauh, banyak yang bergantung pada internet. Tapi dengan infrastruktur yang minim, akhirnya banyak yang terhenti pembelajarannya di rumah ini. Iya. Dari situ saya sebenarnya tergerak untuk melakukan sesuatu dengan membangun AHA Project ini bersama dengan teman-teman, di mana kita mau provide paling enggak dua hal dalam pendidikan, the what sama the how-nya. What itu adalah apa sih anak-anak ini mau belajar apa sebenarnya gitu. Akhirnya kita bangun bersama dengan guru-guru sekolah dasar juga untuk membangun modul kreatif yang bisa disalurkan kepada anak-anak di pelosok Indonesia yang sangat minim sifatnya infrastruktur. universal ya? Sifatnya universal. Yang kedua adalah the how. Kalau sebagai anak-anak sekolah dasar masih butuh pendampingan ketika mereka belajar. Sehingga gimana caranya mereka belajar? Kita mengaktifasi yang tadi namanya local champion atau local heroes di masing-masing wilayah untuk bisa mendampingi teman-teman belajar dengan lebih baik lagi, dengan interaktif, dengan menyenangkan dari modul yang sudah ada itu. Karena tidak semua anak memiliki dukungan dari orang tuanya untuk bisa di rumah dan mendampingi pembelajaran mereka. Mungkin orang tuanya harus bekerja, atau orang tuanya juga belum siap sebenarnya untuk mendampingi pembelajaran anak, sehingga tetangga-tetangganya yang sudah siap ini dan sudah ada obrolan dengan AHA Project juga tentang bagaimana mendampingi anak di rumah, bisa membantu, saling gotong royong, bantu tetangga satu dengan yang lainnya. Ini sudah sampai di mana ini? Ini kita saat ini ada di 35 titik di 13 provinsi, mulai dari Lok Sumawe sampai air hitam laut di Jambi, itu 9 jam naik kapal dari kota Jambinya. Lalu ada juga di Karawang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga Garut. Setelah itu ada di Sumba, ada di Halmahera Utara, di Bulukumba, Ila juga kerjasama dengan kami di AHA Project. Jadi Papua belum ada nih Bang. Kalau misalnya ada jaringan di sana, kita bisa kolaborasi juga. Banyak, NTT lain-lain? NTT ada, NTT. Nah, omong-omong kalau ada anak-anak muda yang tertarik untuk bisa ikut di dalam program Young Changemaker ini,
Bagaimana caranya ya? Yang pertama pastinya sudah melakukan sebuah aksi nyata terlebih Project dahulu, gitu ya, punya projectnya ya. atau inisiatif sosialnya itu. Oke, terus? Jadi Itu perlu berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau bulan boleh juga? sebenarnya tidak ada patokan setahun, Tapi 2 tahun harus dan sebagainya. sesuatu yang sudah dimulai. Sesuatu yang sudah real, betul. Terima kasih Ara ya, sudah berbagi cerita dengan aku dan penonton Kick Andy. Sekali lagi, ke depan apa yang ingin kamu lakukan atau kamu wujudkan? Jadi saat ini saya pengen mengembangkan lebih lanjut AHA Project karena belum selesai ini perjalanannya. Ini baru di awal, saya akan mengembangkan AHA Project ke desa-desa yang lebih banyak lagi dan juga pingin untuk membantu lebih banyak anak-anak muda di Indonesia utamanya dan juga di dunia untuk bagaimana mereka bisa memulai langkah pertamanya membawa perubahan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang perlu dipahami di sini adalah kontribusi untuk negeri ini merupakan proses dua arah, Bang Andi. Sebagai anak muda kita juga bersiap dan berusaha untuk menjadi agen perubahan, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan orang dewasa dan lembaga di sekitar kita untuk mendukung juga dan memberikan ruang yang kondusif supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi sebagai seorang pembaharu. Terima kasih sekali lagi ya Ara. Terima kasih kembali, Bang Andi. Mudah-mudahan banyak penonton yang juga berubah mindsetnya melihat persoalan-persoalan di lingkungan mereka ya, dengan apa yang diceritakan oleh Ara, diceritakan oleh Ila, dan juga oleh Rafa. Jadi sekali lagi terima kasih anak-anak muda yang memberikan semangat bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Merdeka. Merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.